20 pengusaha Perancis sambangi IKN, mau investasi? Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Fabien Penone beserta sejumlah delegasi pimpinan perusahaan asal Perancis menyambangi Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara pada Senin, 12 Juni 2023. Kepala Otorita IKN, OIKN, Bambang Susantono mengatakan, kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh para calon investor asal Eropa. Total ada sekitar 20 pengusaha yang turun ke lapangan. Bambang menekankan, agenda kali ini bukan hanya sekedar kunjungan melainkan akan direalisasikan ke dalam bentuk investasi. Para delegasi ini berasal dari berbagai sektor industri mulai dari energi, teknologi kota cerdas, material ramah lingkungan, dan lainnya. Saya kira mereka dari semua sisi, tidak hanya investasi dalam rangka menjadi investor tetapi juga menjadi pelaku bisnis, ujarnya. Adapun lokasi yang dikunjungi pada kesempatan tersebut ialah lokasi lahan campuran, mixed use, untuk perdagangan dan jasa. Lokasi ini nantinya akan dibangun pusat perbelanjaan yang cukup besar di tahun 2024. Berdasarkan data dari Kedeputian Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, saat ini di area seluas 7,30 ha tersebut sudah ada calon investor yang berkomitmen untuk berinvestasi. Secara total terdapat 71 klaster lahan campuran untuk investor yang tersebar di area kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Konsep lahan campuran itu ditujukan untuk meminimalkan perjalanan antar kawasan dan penyediaan fasilitas umum, seperti sekolah dan kawasan komersial yang cukup untuk setiap kawasan. Hal ini akan menjadikan setiap kawasan dapat berfungsi mandiri dan terkoneksi sehingga memungkinkan kepadatan dan tingkat keterjangkauan yang tinggi. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Presiden Direktur Sinarmas LDA Maritim, SLM, Mathieu Lavoine mengungkapkan, kedatangan delegasi perusahaan Perancis tersebut bertujuan untuk melihat langsung proyek pembangunan IKN di lapangan. Untuk memastikan proyek ini terwujud, hari ini kami menyaksikan apa yang terjadi sehingga kami dapat melaporkan nanti ke kantor pusat tentang proyek dan komitmen Indonesia terhadap proyek besar ini, kata Mathieu. Mudah-mudahan, saya sangat berharap demikian, kita dapat memutuskan untuk berinvestasi dan mendukung negara Indonesia untuk membangun masa depan negara, imbuhnya. Begini progres proyek di IKN, dari Istana Presiden hingga 8 lapangan Timnas PSSI. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Ali Mudin, mengungkapkan progres pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara, IKN, Sepaku, Kalimantan Timur. Dia mengatakan, saat ini Kementerian PUPR sedang membangun gedung Istana Presiden, Sekretariat Negara, Istana Wakil Presiden, 4 gedung Kementerian Koordinator, Kemenko, dan rumah dinas para menteri. Ini proyek yang besar-besarnya. Untuk Istana Presiden progresnya sekitar 26-28%, ungkap Ali Mudin saat dihubungi Senin, 12 Juni 2023. Selain itu, ada 8 lapangan untuk pusat latihan tim nasional, Timnas, PSSI juga sedang dikerjakan. Arealnya lebih kurang 20-30 hektar. Saya kurang tahu persis luas arealnya, tapi yang jelas itu sedang berproses dan dipercepat penyelesaiannya karena instruksi Bapak Presiden, terang dia. Selanjutnya, beberapa proyek infrastruktur lainnya segera menyusul dibangun, yakni hunian para ASN termasuk TNI Polri, sekolah dasar, dan rumah sakit. Semua proyek dibangun dalam kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN seluas 6.671,55 hektar. Berdasarkan pengamatan lapangan saat mengunjungi lokasi proyek IKN 2 pekan lalu, Sekretaris Camat Sepaku Hendro Susilo mengatakan, bangunan yang paling menonjol dan tampak siap digunakan yakni Tower Hunian Pekerja Konstruksi, HPK.
Tower HPK itu akan dihuni sekitar 15.000 pekerja yang didatangkan dalam waktu dekat untuk pekerjaan pembangunan proyek IKN. Selain itu, kata dia, bangunan gedung Istana Presiden, Wakil Presiden, Kantor Kemenko, dan Rumah Menteri. Juga lapangan upacara bendera, yang rencananya dipakai untuk upacara peringatan perayaan Hari Ulang Tahun, HUT, ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara, Sepaku. Kalau saya perhatikan proyek-proyek itu yang progres paling menonjol, ungkap Hendro. Ketua PDIP kritik Luhut soal pengawas proyek IKN pakai bule. Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono mengkritik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan kalau pengawasan proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, akan menggunakan tenaga kerja asing. Nusyirwan menilai hal itu berlebihan dan merendahkan kemampuan tenaga ahli dalam negeri. Terlalu berlebihan dan merendahkan kemampuan tenaga ahli bangsa sendiri, apabila pengawasan pembangunan IKN menggunakan tenaga ahli asing, bule, seperti yang disampaikan Pak Luhut Menko Marves, kata Nusyirwan dalam keterangannya, Senin, 12 Juni 2023. Nusyirwan lantas membeberkan sejumlah program besar yang, kata dia, berhasil meskipun diawasi oleh tenaga pengawas dalam negeri. Dia menilai seluruh program pembangunan di RI harus berfokus mencapai Indonesia maju termasuk dengan sumber daya manusia, SDM, di dalamnya. Sebagai contoh, LRT Jabodebek, fasilitas Asian Games dan lain-lain. Seluruh program pembangunan juga harus menjadi bagian konsolidasi untuk mencapai Indonesia negara maju, termasuk SDM-nya, ucapnya. Nusyirwan mengatakan Luhut bukan termasuk bagian dalam penanganan IKN. Dia menyebut pembangunan IKN itu membutuhkan keamanan, dan tidak tepat jika menggunakan pengawas asing. Pak Luhut bukan bagian yang menangani pembangunan IKN. Menurut Kementerian PUPR tidak ada hal yang meragukan, berjalan sesuai rencana, dan IKN tentu membutuhkan faktor keamanan, tidak tepat menggunakan pengawas asing. IKN juga menjadi cermin kekuatan bangsa, khususnya kemampuan keahlian dalam pembangunan, ucapnya. Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Sebagai Ketua Percepatan IKN, Luhut lapor ke Presiden Joko Widodo, Jokowi, pengawas pembangunan IKN dari warga negara asing atau bule. Saya melapor Bapak Presiden, pengawas itu kita terpaksa, dengan segala hormat, kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi, jangan nanti, Presiden itu, pekerjaan, jadi, tapi kualitasnya tidak bagus, kata Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 9 Juni.